Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, masih bersama dengan saya Tuti dalam video mengamalkan nilai Islami membuat hidup lebih berarti dalam tema berkata baik atau diam. Seorang muslim wajib menjaga lisannya, tidak boleh berbicara batil, dusta, menggunjing, mengadu domba, dan melontarkan ucapan-ucapan kotor. Sebab kata-kata yang merupakan produk lisan memiliki dampak yang luar biasa. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa semua anggota badan tunduk kepada lisan. Jika lisannya lurus, maka anggota badan semuanya lurus. Demikian pun sebaliknya. At-Thayyibi berkata, lisan adalah penerjemah hati dan penggantinya secara lahiriah. Adab Nabawi dalam berbicara adalah berhati-hati dan memikirkan terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Setelah direnungkan bahwa bila kata-kata itu baik, maka hendaknya ia mengatakannya. Sebaliknya, bila kata-kata yang ingin diucapkannya jelek, maka hendaknya ia menahan diri dan lebih baik diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedikit bicara lebih utama. Orang yang senang berbicara lama-lama akan sulit mengendalikan diri dari kesalahan. Kata-kata yang meluncur, bak air mengalir akan menghanyutkan apa saja yang diterjangnya. Dengan tak terasa akan meluncurkan kata-kata yang baik dan yang buruk. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita banyak bicara. Beliau bersabda, artinya, dan Allah membenci kalian untuk qila wa qala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, qila wa qala adalah asyik membicarakan berbagai berita tentang seluk-beluk seseorang. Sekarang namanya adalah ngerumpi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada baiknya orang yang banyak bicara. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang banyak bicaranya akan banyak kesalahannya. Berikutnya, kita dilarang membicarakan setiap yang didengar. Siapa yang membicarakan setiap apa yang didengarnya, berarti ia adalah pembicara yang dusta. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia membicarakan setiap apa yang didengarnya. Dalam riwayat lain disebutkan, cukuplah seseorang itu telah berdusta jika ia membicarakan setiap apa yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Jangan mengutuk dan berbicara kotor. Mengutuk dan sumpah serapah dalam kehidupan modern yang serba materialistis sekarang ini seperti menjadi hal yang dianggap biasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu bukanlah seorang yang to'an, pelaknat juga bukan, yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Bukhari. To'an adalah orang yang suka merendahkan kehormatan manusia dengan mencaci, menggunjing, dan sebagainya. Melaknat atau mengutuk adalah doa agar seorang dijauhkan dari rahmat Allah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, mendoakan agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah bukanlah
akhlak orang-orang beriman. Seorang mukmin adalah orang yang mencintai saudaranya. Maka jika ada orang yang mendoakan saudara muslimnya dengan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, itu berarti pemutusan hubungan secara total. Karena itu disebutkan dalam hadis sahih, melaknat seorang muslim, melaknat seorang mukmin adalah sama dengan membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Jangan senang berdebat meski benar. Merendahkan suara ketika berbicara itu adalah utama. Meninggikan suaranya, berteriak dan membentak dalam pergaulan sosial, tentu orang yang semacam ini sangat dibenci. Bila sebagai pemimpin, maka dia adalah pemimpin yang ditakuti oleh bawahannya karena suaranya yang menakutkan. Bila sebagai bawahan, maka dia adalah orang yang tidak tahu diri. Karena itulah termasuk ada berbicara dalam hal ini. Allah berfirman artinya, dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, demikian semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam mengamalkan apa yang kita ketahui. Karena hakikat ilmu adalah amal itu sendiri. Sampai jumpa lagi di edisi mendatang. Tetap dalam video mengamalkan nilai Islami, membuat hidup lebih berarti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.